Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Selvi Anggraini dari SMK Negeri Pertanian 2 Tugu Mulyo, Musirawa, calon guru penggerak Angkatan 10 Musirawa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya, Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya. Namanya kita mengidentifikasi, artinya sebetulnya kita bukan mencoba menemukan ya. Kalau mencoba menemukan itu kesannya berarti permasalahan-permasalahan moral itu seolah-olah pasti terjadi. Jadi intinya setiap waktu, setiap hari ya, entah kapan itu terjadinya, pasti saja ada terjadi gesekan-gesekan yang berbentuk konflik ya, baik itu antar guru, antar tenaga kependidikan bersama guru ya, dan juga antara guru dengan siswa. Pasti ada konflik. Kenapa konflik ini terjadi? Karena memang ada aturan-aturan, etika-etika yang harus diikuti. Ya, benar. Dan tidak semua orang sesuai dengan kondisi dan situasinya ataupun permasalahan dirinya mampu mengikuti tuntutan etika itu gitu. Ya. Jadi seringkali terjadi gitu ya, intinya ya, sering terjadi. Namun sejauh ini setiap ada konflik, permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara rekan-rekan selalu kita atasi. Mengapa? Jika tidak diatasi, maka itu bisa berefek kepada dampak-dampak yang buruk ya, terjadinya permusuhan, terjadinya tindakan-tindakan kekerasan ya, dan yang bersifat tidak mendidik lah ya. Oke Pak, berikutnya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, jadi yang pertama, kepala sekolah itu bukan pemutus dalam artian bahwa kata-kata yang ia keluarkan itulah yang harus diikuti ya. Namun sebaliknya, kepala sekolah adalah orang yang menjembatani, sebetulnya begitu. Sebagai manajer ya Pak ya? Sebagai manajer ya, sebagai manajer yang mengikuti tahapan-tahapan dalam penyelesaian suatu permasalahan, dan juga yang memiliki nilai kepemimpinan dalam hal ini. Dia mengakomodir, menggali informasi, memfasilitasi adanya musyawarah dengan rekan-rekan, sehingga nanti terjadi proses pembelajaran di antara semua kita dengan rekan-rekan untuk mempersepsi, mendalami, memaknai permasalahan yang terjadi itu apa, gitu. Jadi secara intelektual ya, secara rasional, kemudian juga menggunakan pendekatan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau saya mengatakan tidak ada kita memilih itu
makna memilih itu sebetulnya terjadi keraguan. Ya bingung Pak ya, karena sama-sama Karena baik. ada dua keputusan Iya, nih, ya seolah-olah ada dua keputusan yang sama-sama baik. Mana yang harus dipilih? Ya. Memilih itu hanya terjadi saat kita tidak mampu melihat dengan jelas, ya kan? Ya. Tidak mampu melihat dengan jelas permasalahan yang terjadi, kemudian juga tidak memahami solusi yang ada, ya. Maka terjadi ketidakjelasan. Akhirnya memilih. Memilih itu pasti efeknya nggak baik gitu. Jadi intinya saat kita bersama rekan-rekan ya duduk bersama kemudian mendalami, ya betul-betul mendalami, membangun kepekaan. Pekaannya artinya di situ ada perhatian, ada nilai-nilai kasih sayang gitu ya, nilai-nilai kepedulian yang kita jadikan dasar dan landasan dalam pengambilan keputusan. Sehingga nanti pasti akan memutuskan sesuatu yang itu bukan merupakan pilihan, ya, tetapi memang itu keputusannya. Benar. Tanpa bermaksud mengabaikan salah satunya. Ya. Benar, jadi memang Ya. kalau seandainya memang dua-dua kebaikan yang dilihat lagi Kak Pak ya, kepedulian kita terhadap suatu permasalahan. Ya pasti ada nilai urgensi, ya kan, mana yang prioritas, gitu kan, dampaknya, ya Pak, efeknya, efeknya kepada skop yang lebih luas, begitu. Ya, benar. Oke Pak, berikutnya Pak ya, prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya kalau kita bicara langkah dan prosedur ya, jadi seolah-olah kesannya sudah kita terpaku dan terikat kepada suatu prosedur. Saat kita terpaku, terikat, seolah-olah kita bergantung kepada satu prosedur dan langkah tertentu, maka kita tidak akan memahami esensi keluasan, gitu kan? Ya, benar. Kita akan memahami esensi. Oke Pak, berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung menyelesaikannya atau memiliki sebuah jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa? Jadwal, jadi saya tidak mengenal jadwal. Karena kalau kita pakai sistem penjadwalan, gitu ya, jadi seolah-olah kita itu memang mengikuti suatu pola rutin, gitu ya. Seakan-akan dicari ya Pak ya? Seakan-akan dicari. Iya, masalahnya dicari. Iya, masalahnya seakan-akan dicari, atau kalau nggak dicari ditunda. Iya. Ditunda penyelesaiannya. Jadi kita nggak itu. Artinya alamiah saja mengalir. Intinya kita bersama rekan-rekan, setiap terjadi ada gejala konflik, harus diselesaikan pada saat itu. Iya, susah juga kalau harus ada jadwal ya. Iya, jadwal seperti apa? Kita kan bukan psikolog, konsultan yang menerapkan sesuatu gitu. Yang penting kan saat terjadi, maka serta-merta kita sama-sama membangun komunikasi dengan seni mendengarkan, ya, seni belajar sama-sama. Semakin mengingatkan kembali makna disiplin itu apa, bahwa disiplin itu artinya terjadi proses belajar. Ini gitu ya, penting betul Pak. Jadi memang tidak perlu pakai prosedur atau apa ya, bukan tidak pakai prosedur ya Pak ya, tapi tidak perlu penjadwalan secara khusus ya Pak ya. Iya. Intinya kita tuh begini, kita tidak terikat kepada suatu prosedur tertentu. Karena prosedur yang ada kan ada prosedur best practice, ya kan? Prosedur dan best practice itu praktik baik ya. Praktik baik itu baik pada waktu itu. Belum tentu pada masa pengalaman itu. Setting kondisinya itu. Ketika saat ini itu sudah berbeda. Jadi makanya praktik baik itu itu hanya sekedar memperkaya
wawasan intelektualitas kita, ya, yang kita sendiri sebenarnya nggak mesti harus mengkonformiti, mengikuti, meniru praktek baik itu. Iya, benar. Karena ketika kita mengikuti, itu nggak terbangun kepekaan dalam diri kita. Bagaimana kita memahami sebuah permasalahan dengan kepekaan kita sendiri, ya, dengan intelektualitas kita sendiri gitu. Seperti kaku ya, Iya, Pak, kaku ya. aja, ya. Kita terikat. Sementara tentunya. permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan A, mungkin dengan prosedur B. Iya. gitu, ya. Bukan berarti juga kita menolak kehadiran best practice Iya. itu, prosedur itu untuk tidak kita terapkan. Tapi intinya mengalir secara alamiah saja seperti itu. Ya. Benar. Kemudian Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, kita alhamdulillah kita budaya saling kerjasama, saling mendengarkan di sekolah kita ini sudah terjalin dengan baik begitu. Yang intinya setiap pengambilan keputusan itu masing-masing pihak itu diberi keluasan berkontribusi, memberikan masukan, pendapat, dan juga kita dengarkan gitu. Dan juga ada guru-guru senior termasuk ya yang aktif memberikan pendampingan kepada kita yang juga kita rangkul gitu kan. Dan intinya ya teman-teman yang siap memberikan waktunya baik secara fisik maupun mentalnya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan etika di sekolah kita. Ya, artinya orang-orang di sekitar di sekolah ini tetap harus punya kontribusi ya Pak ya, itu yang juga akan membantu dalam proses kepala sekolah mengambil keputusan ya Pak ya. Iya. Ya karena sebetulnya ini bukan tugas sekolah-sekolah. Iya, dilibatkan Tapi semua ini, perannya ya Pak ya. Ini adalah tugas dan Semuanya. peran setiap pendidik yang ada di sini. Iya. Artinya semua orang punya peran dan punya tugas masing-masing, punya nilai masing-masing. Punya nilai. Yang harusnya dioptimalkan ya Pak ya. Oke Pak, berikutnya Pak, dari semua yang disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak sebagai dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya itulah ya, intinya keputusan itu adalah hasil persepsi, ya hasil terbangunnya kesadaran, terbangunnya kepekaan dengan perhatian terhadap masalah itu yang betul-betul kita lihat tanpa prasangka-prasangka, tanpa mementingkan ego-ego sendiri. Ini pendapat saya, pendapat ini yang bersifat ya pengalaman gitu ya. Tapi betul-betul kita mendalami permasalahan itu dengan membangun kepekaan. Ya. Nah, setelah itu bisa kita lakukan, ya kita tidak membangun, maka konflik nggak akan terjadi. Ya. Konflik nggak akan terjadi. Ya partisipasi semua orang kita optimalkan. Seni mendengarkan harus kita tegakkan. Seni belajar, seni mendengarkan, dan seni saling memaknai sebuah situasi. Gitu, itu saja. Iya, artinya memang dalam sebuah kepemimpinan kebijaksanaan itu banyak ranah kebijaksanaan ya Pak, ranah kebijakan. Nah, harusnya memang seorang pemimpin menyikapi dengan baik, mengoptimalkan lingkungan sekitar. Betul. Terus juga yang pastinya mungkin kepentingan orang banyak jauh di atas kepentingan pribadi. Iya, ya. Ya karena saya adalah sekolah, sekolah adalah saya. Ya. Gitu. Kita bicara sekolah, semua warga sekolah. Ya. Kalau semua orang sudah berpikir seperti itu, nggak akan ada bersifat kedirian. Kedirian, individu, keegoan, Pak. Artinya memang murid di atas segala-galanya. Ya, murid di atas segala-galanya. Saat kita mengedepankan hal itu, maka tentu kita juga merupakan bagian dari itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Selvi. Wawancara saya. Maaf sudah mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, berikutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung menyelesaikannya atau memiliki sebuah jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa? Jadwal, jadi saya tidak mengenal jadwal. Karena kalau kita pakai sistem penjadwalan gitu ya, jadi seolah-olah kita itu memang mengikuti suatu pola rutin. Iya. Gitu ya.
Seakan-akan dicari ya Pak ya. Seakan-akan dicari. Iya, masalahnya dicari. Iya, masalahnya seakan-akan dicari, atau kalau nggak dicari ditunda. Iya. Ditunda penyelesaiannya. Jadi kita nggak itu. Artinya alamiah saja mengalir, alamiah saja mengalir. Intinya kita bersama rekan-rekan setiap terjadi ada gejala konflik harus segera kita selesaikan pada saat itu. Iya, susah juga kalau harus ada jadwal ya. Iya, jadwal seperti apa? Kita kan bukan psikolog, benar. konsultan yang menerapkan sesuatu gitu. Yang penting kan saat terjadi, maka serta-merta kita sama-sama membangun komunikasi dengan seni mendengarkan, ya seni belajar sama-sama. Semakin mengingatkan kembali makna disiplin itu apa, bahwa disiplin itu artinya terjadi proses belajar. Ini gitu ya, penting betul Pak. Jadi memang tidak perlu pakai prosedur atau apa ya, bukan tidak pakai prosedur ya Pak ya, tapi tidak perlu penjadwalan secara khusus ya Pak ya. Iya, ya. Intinya kita tuh begini, kita tidak tidak terikat kepada suatu prosedur tertentu. Karena prosedur yang ada kan ada prosedur best practice ya kan. Prosedur dan best practice itu praktik baik ya. Praktik baik itu baik pada waktu itu belum tentu pada masa pengalaman itu. Setting kondisinya itu. Ketika saat ini itu sudah berbeda. Jadi makanya praktik baik itu itu hanya sekedar memperkaya wawasan intelektualitas kita ya, yang kita sendiri sebenarnya nggak mesti harus mengkonformiti, mengikuti, meniru praktik baik itu. Karena ketika kita mengikuti itu nggak terbangun kepekaan dalam diri kita. Bagaimana kita memahami sebuah permasalahan dengan kepekaan kita sendiri, ya dengan intelektualitas kita sendiri gitu. Seperti kaku ya Pak. Kaku ya. Kita terikat. Sementara permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan A, mungkin dengan prosedur B. Iya. Bukan berarti juga kita menolak kehadiran best practice itu, prosedur itu untuk tidak kita terapkan. Tapi intinya mengalir secara alamiah saja seperti itu. Ya. Benar. Kemudian Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, kita alhamdulillah kita budaya saling kerjasama, saling mendengarkan di sekolah kita ini sudah terjalin dengan baik begitu. Yang intinya setiap pengambilan keputusan itu masing-masing pihak itu diberi keluasan berkontribusi, memberikan masukan, pendapat, dan juga kita dengarkan gitu. Dan juga ada guru-guru senior termasuk ya yang aktif memberikan pendampingan kepada kita, yang juga kita rangkul gitu kan. Dan intinya ya teman-teman yang siap memberikan waktunya baik secara fisik maupun mentalnya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan etika di sekolah kita. Ya, artinya orang-orang di sekitar di sekolah ini tetap harus punya kontribusi ya Pak ya, itu yang juga akan membantu dalam proses kepala sekolah mengambil keputusan ya Pak ya. Ya karena sebetulnya ini bukan tugas sekolah-sekolah. Iya, dilibatkan semua perannya Pak ya. Ini adalah tugas dan peran setiap pendidik yang ada di sini. Iya. Artinya semua orang punya peran dan punya tugas masing-masing, punya nilai masing-masing yang harusnya dioptimalkan Pak ya. Oke Pak, berikutnya Pak, dari semua yang disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak sebagai dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya itulah ya, intinya keputusan itu adalah hasil persepsi, ya hasil terbangunnya kesadaran, terbangunnya kepekaan dengan perhatian terhadap masalah itu yang betul-betul kita lihat tanpa prasangka-prasangka, tanpa mementingkan ego-ego sendiri. Ini pendapat saya, pendapat ini yang bersifat kayak pengalaman gitu ya. Tapi betul-betul kita mendalami permasalahan itu dengan membangun kepekaan. Nah, setelah itu bisa kita lakukan, ya kita tidak membangun, maka konflik nggak akan terjadi. Konflik nggak akan terjadi.
ya partisipasi semua orang kita optimalkan. Seni mendengarkan harus kita tegakkan. Seni belajar, seni mendengarkan, dan seni saling memaknai sebuah situasi. Itu saja. Iya, artinya memang apa ya, dalam sebuah kepemimpinan kebijaksanaan itu banyak ranah kebijaksanaan ya Pak, ranah kebijakan. Nah, harusnya memang seorang pemimpin menyikapi dengan baik, mengoptimalkan lingkungan sekitar. Betul. Terus juga yang pastinya mungkin kepentingan orang banyak jauh di atas kepentingan pribadi. Ya, karena saya adalah sekolah, sekolah adalah saya. Ketika kita bicara sekolah, semua warga sekolah. Kalau semua orang sudah berpikir seperti itu, nggak akan ada bersifat kedirian, individu, keegoan, Pak. Artinya memang murid di atas segala-galanya. Ya, murid di atas segala-galanya. Saat kita mengedepankan hal itu, maka tentu kita juga merupakan bagian dari itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Selvi. Wawancara saya. Maaf sudah mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kau. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Nana. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu tentang permasalahan dilema etika di sekolah. Untuk itu saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral? Selama ini kalau di sekolah kami itu ada masalah, ada kasus-kasus, apalagi yang berkaitan dengan etika atau wujukan moral. Biasanya kami melihat dulu maksudnya mencari informasi yang ada di sekolah berdasarkan fakta-fakta yang ada di sekolah tersebut. Oke Bu ya. Berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus dilema ini ya, yang misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya kalau penyelesaian masalah-masalah yang ada di sekolah itu selalu mengacu pada peraturan yang ada. Tetapi kami dalam menyelesaikannya tentunya berdasarkan musyawarah dulu dengan beberapa pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini manajemen sekolah, misalnya itu wakil kepala sekolah. Nah, di sana kami bisa bertukar, maksudnya mencari solusi yang terbaik mengenai masalah yang ada di sekolah kami. Nah, kalau ada dua permasalahan, yang sama-sama benar, maka kami mempertimbangkan yang mana yang lebih banyak maslahatnya atau mudaratnya, ibaratnya yang mana. Jadi dipertimbangkan dulu yang terbaik, tentulah yang memberikan kemaslahatan yang lebih banyak untuk sekolah kami. Artinya hasil akhirnya ya Bu ya yang lebih ditekankan pada saat pengambilan keputusan ini. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang biasa kami ambil, biasanya kami cari dulu informasi yang benar. Jangan langsung mengambil keputusan. Bisa dari wawancara atau terjun langsung ke lapangan melihat masa itu bermuara dan dari bagaimana solusinya dengan perhatian yang ada di sekolah. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau di sekolah kami tantangan itu karena adanya kontra atau maksudnya tidak setujuan dari beberapa pihak mengenai keputusan yang telah diambil. Jadi kami mungkin agak lebih membutuhkan usaha yang lebih untuk meyakinkan pihak-pihak yang tidak setuju tadi supaya mereka juga bisa menerima keputusan yang telah diambil. Iya, benar kata Ibu itu. Setiap keputusan pasti tidak semua orang menyukainya ya Bu ya. Berarti memang kewajiban kita untuk
meyakinkan Iya. mereka. Oke Bu, berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Tidak ada. Selama ini kalau misalnya ada masalah, ya secepat mungkin kita selesaikan sebelum masalah itu semakin melebar kemana-mana. Jadi kalau ada masalah, selesaikan. Tidak perlu menunggu jadwal tertentu atau menunda-nundanya. Ya, Bu ya, berarti langsung menyelesaikan pada saat itu, kemudian ya nggak perlu jadwal ya Bu ya. Iya. Jadi kalau memang harus diselesaikan segera ya harus segera Iya. diselesaikan. Kira-kira untuk menyelesaikannya ada bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Biasanya kita ya itu tadi musyawarah dulu sama guru-guru, bisa kita mintai pendapat bagaimana kalau seperti ini bagaimana. Biasanya itu kepala sekolah kan, wakil kepala sekolah sama guru-guru yang senior di sekolah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, orang-orang atau faktor-faktor lah yang membantu Ibu. Faktor-faktor yang membantu ya manajemen sekolah. Terus kalau kami di pesantren itu kan ada pimpinan pesantren yang maksudnya kiai kayak gitu kan. Nah, jadi kami meminta dari sana, minta pendapatnya, solusi bagaimana. Lalu keputusan yang kami ambil seperti ini, sudah kita terapkan peraturan. Ya, berarti panutan lah, Bu, Panutan ya di berarti sekolah. panutan itu bisa dimintai juga pendapatnya. Kemudian Bu, terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Bahwa pengambilan keputusan itu tentulah harus berdasarkan peraturan yang ada di sekolah dan mempertimbangkan setiap masukan atau pendapat dari pihak-pihak yang berkaitan, pihak-pihak yang ada di sekolah. Misalnya guru, rekan sejawat, lalu ya manajemen sekolah seperti itu. Semuanya harus bersinergi ya, Iya. Bu ya, dalam mengambil keputusan ini. Iya. Kemudian kalau memang sudah sesuai peraturan, berarti dilihat lagi apakah memang pengambilan keputusan itu akan berdampak bagi orang banyak Iya. ya Bu ya. Iya. Oke Bu, terima kasih luar biasa wawancaranya kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak.